teman-teman. Teman-teman tepat 1945. Teman-teman sekali lagi selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali dalam PA seri tentang Abraham sang sahabat Allah yang malam hari ini memasuki seri ketiga dengan tema berbagai tantangan tiba. Teman-teman, saya lupa persisnya antara Natal tahun 1992 atau Natal 1993. Salah seorang adik kelas yang persis angkatan Nina, dia sangat terkenal di jurusan kami karena dia adalah mahasiswa dengan IPK hampir 4,00. Dia memimpin doa di gereja HKBP Bandung dalam doa syafaat Natal, dan salah satu bagian pembukaannya disebut seperti ini. Kami berdoa di dalam nama Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mungkin pada saat ini istilah tersebut familiar buat kita semua ya teman-teman. Terutama salah seorang pemberita firman Tuhan yang terkenal di Jakarta ini yang mengingatkan kita bahwa Allah kita itu adalah yang secara clearly menjelaskan identitas dirinya bahkan dari sejak zaman Perjanjian Lama. Namun pada era itu, buat saya pribadi itu semacam diingatkan lagi bahwa, oh ya benar ya, bahwa nama Abraham itu begitu familiar buat kita semua, bahkan Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Teman-teman, John C. Maxwell pada tahun 2002 menyebutkan dalam bahasannya terhadap Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 dengan poin-poin berikut. Yang pertama, Abraham melakukan sesuatu yang luar biasa. Abraham bernegosiasi, dalam kurung mengambil sikap dengan Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan menyatakan bahwa Tuhan berencana untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Abraham menghadap Tuhan, mengetahui bahwa keponakannya, Lot dan keluarganya tinggal di Sodom dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menghancurkan orang benar yang tinggal di sana. Jadi Abraham mengambil sikap seperti yang dilakukan oleh semua pemimpin yang baik, dan merundingkan berapa banyak orang yang dibutuhkan Tuhan untuk menahan hukumannya. Bagian yang terakhir adalah Abraham tidak takut menggunakan tekad dan wawasannya untuk menjamin keselamatan keluarganya. Tafsiran Alkitab masa kini, edisi tahun 2000 menyebutkan beberapa hal berikut dalam topik bahasan Kejadian 19 sampai 21 yang menjadi topik bahasan kita malam ini. Yang pertama, Lot sekalipun tidak memiliki kadar kualitas rohani Abraham, tetapi ia adalah seorang yang benar, bertentangan dengan dunia sekitarnya yang fasik. Yang kedua, Abimelekh adalah seorang penyembah Allah yang sejati. Yang ketiga, sebagai pengantara perjanjian Allah, Abraham menerima serta memberitakan kehendak Allah, dan dalam hubungan ini memiliki hak istimewa untuk mengajukan doa syafaat. Yang keempat, perkenanan Allah terhadap Abraham juga adalah karena karunia-Nya, bukan jasa atau amal Abraham. Yang kelima, Abraham sekalipun tidak suka karena rasa sayang kodratinya terhadap Ismail, menerima ketika Tuhan memerintahkannya untuk mengikuti perkataan Sarah, yaitu mengusir Hagar dan Ismail. Yang keenam, perkawinan Ismail dengan seorang perempuan Mesir dan pengembaraannya di Jazirah Sinai menggarisbawahi pemisahan keturunan Ismail dari perjanjian Abraham. Yang ketujuh, sekalipun Abimelekh secara politis dan militer lebih unggul daripada Abraham, tetapi Abimelekh terpesona oleh perlindungan ilahi yang melindungi Abraham, dan Abimelekh mengusulkan peneguhan yang formil dari hubungan persaudaraan. Dan yang kedelapan, dari pernyataan Allah tentang perjanjiannya sebagai kekal, Abraham belajar untuk menyembah dan mempercayai Allah sebagai alas pengharapannya yang tidak akan goyah. Dalam seri pertama dari
PA kita dengan tema seorang petualang bagi Allah. Dan seri kedua, yaitu ketika iman pasang dan surut, kita memahami hal-hal berikut. Yang pertama, belajar dari Abraham yang berhasil meningkatkan status quo bersama Allah. Pandemi ini memaksa kita untuk berani berubah atau tertinggal di belakang. Yang kedua, sahabat Allah pun tidak luput dari pasang surutnya iman. Melalui masa pandemi ini, kita belajar beriman menghadapi kondisi ketidakpastian. Hari ini, malam ini, Pendeta Yoel akan membantu kita belajar dari Abraham, sang sahabat Allah, dalam menghadapi berbagai tantangan iman. Kita belajar dari tokoh Abraham ketika harus menghadapi tantangan, baik masalah kerabat, moral, kesabaran, dan lainnya. Dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, Rick Warren, tahun 2014 edisi Bahasa Indonesia halaman ke-121 mengutip Yesaya 8 ayat 17. Saya ambil dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang menyebutkan bahwa Tuhan telah menyembunyikan diri dari keturunan Yakub umatnya, tetapi saya percaya dan berharap kepadanya. Dalam buku yang sama di halaman 127, Rick Warren menyebutkan bahwa Allah itu nyata, tidak peduli apa yang saya rasakan. Dan Rick Warren mengambil bagian dari Alkitab yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5 yang menyatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian narasi pembuka yang kiranya membekali kita dalam memasuki pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Teman-teman semua, saya minta tolong bantuan Pak Yan Simanjuntak untuk membuka acara kita malam hari dengan doa. Ya, oke, baik. Kalau begitu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih, Amang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang sujud mengucap syukur Tuhan. Tuhan telah membimbing kehidupan kami dari hari demi hari. Kami rasakan bimbingan tangan-Mu, kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang lampau akal dan kuat manusia dapat menuntun kehidupan kami, menghindarkan segala hal-hal yang tidak baik, sehingga kami dapat melakukan semua kegiatan kami dengan penuh sukacita, damai, sejahtera, dengan mengandalkan kuat kuasa Tuhan. Pada malam hari ini pun Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu. Tuhan berkata kepada kami, 2-3 orang berkumpul, Tuhan akan hadir di sana. Kami yakin dan percaya dalam seminar kami ini Tuhan akan hadir. Berkati kami semua, tuntun semuanya berjalan dengan penuh sukacita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah apa yang kami dapatkan di sini hanya mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami betul-betul dapat melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ini hanya seturut rencana dan kehendak-Mu, karena yakin dan percaya rencana-Mu lah damai sejahtera. Bapa Surgawi, inilah persembahan, inilah doa syukur kami, ampunkan dosa salah kami Tuhan. Dengarlah seluruh doa kami yang disampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Amang. Terima kasih sekali lagi, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. PA kita akan mulai. Saya minta tolong bantuan Pak Pendeta Yoel untuk menyajikan makalahnya. Pak Pendeta Yoel adalah Pendeta GKJ Jakarta dan sekaligus Direktur Literatur Perkantas. Dan waktu dan tempat Pak Pendeta Yoel kami silahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Lamhot. Kita kembali berjumpa dalam bagian ketiga dari kisah tentang Abraham. Dan saya rasa semakin kemari kita menjadi semakin kenal dengan Abraham. Dan saya rasa itu yang baik ya, sehingga kita bisa menjadi lebih memahami, dan saya berharap kita juga bisa lebih mampu juga berbagi pada malam ini, sehingga saya tidak perlu berlama-lama di awal. Nah, berkait dengan 19:20-21 itu, yang menarik adalah saya bacakan saja, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat.
Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ya, tentu penulis kitab Kejadian membuat Allah, menggambarkan Allah seolah berpikir. Dan yang menarik adalah pertanyaan Allah sendiri, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saudara, dari ayat ini saya melihat Allah adalah pribadi yang transparan. Allah adalah pribadi yang terbuka. Allah adalah pribadi yang mau berkomunikasi dengan umat. Allah adalah pribadi yang tidak menyembunyikan apapun. Dan yang menarik adalah bahwa mungkin persoalannya adalah kadang kita berpikir bahwa Allah diam. Tapi mungkin persoalannya bukan Allah diam. Dia tetap berkata-kata, tapi manusia yang mungkin tidak mampu mendengarkan perkataannya. Atau manusia sendiri yang menahan dirinya untuk tidak mau mendengarkan perkataan Allah. Tapi dari ayat ini jelas sekali bahwa Allah menganggap Abraham sebagai sahabatnya. Allah menganggap Abraham sebagai orang yang pilihannya. Allah menganggap Abraham sebagai pribadi yang nggak enak rasanya kalau nggak diberitahu nih. Karena ya tadi dinyatakan Pak Lamhot bahwa di Sodom itu ada Lot. Dan Allah pasti paham itu. Dan pasti ada semacam sikap atau sifat emosional dari Abraham kalau Allah bercerita. Tapi yang menarik adalah Allah merasa perlu terbuka. Allah merasa perlu tidak menyembunyikan apa yang hendak dilakukannya. Dan itu memperlihatkan bahwa Allah memang pribadi yang terbuka, transparan, dan dia ingin berkomunikasi. Yang juga menarik adalah bahwa Allah sendiri mengatakan, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Saudara, Allah adalah pribadi yang tidak bertentangan dalam dirinya. Di satu sisi, dia telah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi pemimpin atau akan menjadi bapak dari segala bangsa, bapak dari banyak bangsa. Dan segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Dan saya duga, saya belum berdiskusi lah dengan Tuhan dalam hal ini. Saya duga Allah tidak ingin menyembunyikan karena Allah tahu, Allah juga ingin tahu mungkin apa tindakan Abraham selanjutnya. Dan yang menarik adalah bahwa kalimat oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, ternyata Allah memang tidak salah pilih. Karena setelah itu Abraham bernegosiasi. Abraham merasa perlu menjadi jembatan antara Allah dan Sodom dan Gomora. Allah merasa perlu membela Sodom dan Gomora. Abraham merasa perlu membela Sodom dan Gomora di hadapan Allah. Dan menurut saya syafaat Abraham memperlihatkan bahwa dia memang orang pilihan. Jadi ketika Allah bicara soal Sodom dan Gomora, Abraham nggak diam-diam saja. Abraham menurut saya dia menjadi menjadi benar bahwa Allah memang tidak salah pilih. Abraham ketika dia berdoa untuk Sodom dan Gomora, Abraham sudah menjadi berkat bagi Sodom dan Gomora. Dan dalam hal ini Lot dan keluarganya. Dan yang menarik adalah ayat-ayat pertama, Abraham menaruh dirinya berada di pihak Allah.
Saya nggak tahu bagaimana perasaan Abraham ketika dia berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kelihatannya Abraham merasa, masa sih Allah akan melenyapkan orang benar itu? Masa apa kata dunia? Itu kalau istilah Sinaga Bonar ya. Kalau Allah sampai melenyapkan orang benar yang ada di sana, apa kata dunia? Sehingga dikatakan oleh Abraham, jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tentu konsep Abraham adalah Allah adalah Allah yang adil. Dan dia tidak mau orang lain bilang bahwa dia tidak adil. Bahwa Allah itu tidak adil. Jadi Abraham merasa perlu berada di pihak Allah agar orang lain jangan salah kiralah tentang pribadi Allah ini. Dan sehingga Abraham merasa perlu bernegosiasi, merasa perlu membela dan berkata, tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya itu. Pada titik ini menjadi menarik ya, saudara, bahwa ternyata inilah yang dimaksud Yesus dengan garam, terang gitu ya. Tidak perlu banyak, tetapi bisa menggarami, bisa menerangi, bisa mengasini, tidak perlu banyak, dan bahkan bisa membuat kota itu selamat begitu. Dan ini syafaat Abraham. Abraham merasa perlu agar orang jangan salah kira tentang Allahnya. Dan yang menarik adalah nggak ada yang lo tidak ngirim WA, tidak ngirim SMS, tidak ngirim orang, ya kagak tahu lah. Yang tahu kan baru Allah yang akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Syafaat Abraham memperlihatkan bahwa dia bertindak untuk kepentingan orang lain tanpa diminta. Ini sebetulnya sama halnya ketika beberapa waktu lalu ketika kita berbicara tentang bagaimana raja-raja menyerang kota Sodom dan Gomora, dan banyak orang yang harus dijarah begitu, ditangkap, dan Abraham pun merasa perlu untuk membela. Jadi konsep Abraham adalah mungkin yang pribadi yang membela yang lemah begitu ya, dan dia ingin melakukan sesuatu tanpa diminta. Karena memang, dan menurut saya di titik ini ya kelihatannya Allah memang tidak salah pilih. Nah, yang menarik adalah dari 50 jadi 40, jadi 30, jadi 20, dan akhirnya jadi 10 gitu ya. Dan menurut saya keberanian Abraham untuk bernegosiasi memperlihatkan bahwa dia tidak sekedar simpati artinya bersama-sama dalam penderitaan orang lain, tapi dia empati, artinya berada dalam penderitaan. Jadi kelihatannya Abraham ini merasakan bahwa seakan-akan dia adalah orang di Sodom itu. Seakan-akan dia adalah warga negara Sodom dan Gomora itu. Sehingga dia sungguh-sungguh berdoa sebagaimana orang orang Sodom yang berdoa gitu ya. Dan itu doa Abraham. Dia lewat dari simpati, dia menjadi empati, dan dia berada dalam penderitaan orang lain. Dan menurut saya syafaat yang seperti inilah yang bisa kita pelajari dari Abraham, bahwa tidak sekedar ngomong, tetapi dia sungguh-sungguh meletakkan dirinya di atas sepatu orang lain, kalau pakai istilah itu. Dari 50 jadi 10, dan ketika jadi 10, Abraham pun ya sudahlah, masa sih nggak ada yang 10 orang itu ya. Dan kita tahu memang 10 juga kagak ada gitu ya. Tapi yang menarik adalah setelah peristiwa yang hebat luar biasa itu, kisah Kejadian 20 menceritakan demikian. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing.
Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelekh, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Ini peristiwa dengan Firaun terjadi. Kalau dulu di Mesir, nah sebetulnya itu di daerah-daerah yang di sekitar situ juga gitu ya, bahwa Abraham tinggal di Gerar sebagai orang asing. Kita tidak tahu alasannya apa, tidak ada penjelasan dari penulis kitab suci, tapi yang benar adalah Abraham telah mengatakan tentang istrinya bahwa dia saudaraku. Ya itu dan memang tidak ada alasan kenapa Abraham ngomong seperti ini. Maka Abimelekh, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Lagi-lagi kisah berulang. Jadi kalau kabarnya keledai itu tidak jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Manusia memang bukan keledai, tapi seringkali dia malah masuk jatuh ke dalam lubang kesalahan yang sama. Dan Abraham, orang yang hebat itu, orang yang baru saja berdoa untuk Lot itu, dan memang Lot akhirnya selamat bersama dengan 2 anak perempuannya, ternyata toh mengulangi kesalahan yang sama dengan mengatakan Sarah adalah istrinya. Saya tidak tahu apakah memang disinilah titik kelemahan Abraham. Ya demi agar selamat, maka dia merasa perlu membuat strategi agar selamat. Tapi yang menarik adalah pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Saudara, yang menarik adalah ketika Abimelekh mengambil Sarah, maka sebetulnya ini persoalan besar. Karena kan Allah sudah janji kepada Abraham bahwa Abraham akan mendapatkan anak dari Sarah. Dan kalau tiba-tiba Abimelekh yang mengambil Sarah, maka ya janji itu bisa tidak terrealisasi. Dan Allah adalah pribadi yang bertindak. Dan tindakan Allah mungkin kita melihat ya ini yang salah siapa, yang kena hukum siapa gitu ya. Tapi Allah langsung bertindak. Waktu pada malam itu pada suatu mimpi berfirman kepada Abimelekh, engkau harus mati karena perempuan yang telah kuambil itu, sebab ia sudah bersuami. Nah, lalu dikatakan, ya ini yang menarik. Berkatalah Abimelekh, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Dari hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Saudara, Abimelekh ya protes gitu ya. Yang salah siapa, yang dihukum siapa. Dan yang menarik adalah kitab Kejadian tidak menyembunyikan kisah ini. Kisah ini dibiarkan hidup oleh penulis Kejadian. Kisah ini tidak menutup-nutupi kelemahan Abraham. Dan kisah ini perlihatkan bahwa Abraham yang hebat itu, bapak banyak bangsa itu ternyata punya titik kelemahan. Ya suka tipu-tipu lah gitu ya. Walaupun orang bilang ya dia nggak salah gitu ya, tapi ya kalau dia bilang dia adalah istri kan selesai. Abimelekh pasti tidak akan mengambilnya. Lalu Tuhan bilang, aku tahu juga. Ini menarik. Kitab Kejadian memperlihatkan Tuhan sebagai pribadi yang juga bisa diajak negosiasi oleh Abimelekh. Kalau tadi negosiasinya dengan Abraham, tapi sekarang Tuhan negosiasi dengan Abimelekh. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau. Jadi ini saya melihat ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa Allah memang mengasihi semua orang. Allah tidak hanya mengasihi Abraham yang jagoan itu, tapi Allah juga mengasihi Abimelekh gitu ya. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Nah, di ayat ini Abraham disebut nabi. Nabi artinya penyambung lidah Allah gitu ya. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup gitu. Itu janji Allah. Itu janji Allah.
Dan memang itu yang dilakukan. Tapi intinya ya akhirnya Abraham bertemu dengan Abimelek. Abimelek marah. Ya apapun alasan Abraham, ya hampa rasanya. Kosong. Bagaimanapun Abraham telah menilai Abimelek itu nggak seperti dirinya gitu ya. Jadi dia berpikir Abimelek pasti akan membunuh dia, Abimelek pasti akan mengambil Sarah dan segala macam. Kalau dia disebut istrinya, tapi apapun alasannya, alasan Abraham itu hampa. Hampa karena memang ya Abraham telah menilai rendah Abimelek. Dan menurut saya itu kesalahan kedua dari Abraham, menganggap rendah orang lain, underestimate dengan Abimelek. Nah, setelah damai begitu, Abraham berdoa kepada Allah. Dan dikatakan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak perempuannya. Sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Menarik saudara, bahwa di titik ini pun Abraham bersafaat. Abraham berdoa kepada Allah. Sehingga Abimelek boleh merasakan kasih Tuhan yang sempurna, begitu ya. Jadi sekali lagi kisah Sodom dan Gomora, doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora, sekarang doa syafaat Abraham untuk Abimelek. Nah, ini yang bahagianya nih. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi kelihatannya penulis kitab dan memang itu dipertahankan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ada kata yang berulang. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Memperhatikan artinya kata dasarnya hati. Tuhan sungguh-sungguh memberi perhatian kepada Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nah, ini enak nih kalau jadi lagu. Maka mengandunglah Sarah. Ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ini tulisan dari narator gitu ya, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ya, ketetapan tentu bukan ketetapan Abraham, tapi ketetapan Allah sendiri. Ada waktu Allah, ada saatnya Allah. Dan janji itu digenapi. Lalu Abraham menamai anaknya Ishak yang baru lahir itu, yang dilahirkan Sarah baginya. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Itu berarti 25 tahun ketika Abraham dipanggil untuk pergi oleh Allah. Ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Ini ya saya rasa ini yang sekarang ini sedang melanda negeri kita. Bahwa banyak orang yang mungkin sudah lupa tertawa karena berita COVID, satu demi satu teman saya meninggal juga satu-satu begitu ya. Dan ya Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Jadi Sarah, Ishak artinya tertawa. Dan sekali lagi janji itu digenapi setelah 25 tahun. Sebetulnya kalau berkait dengan ayat ini, pada akhirnya ini memang bukan kisah Abraham. Ini adalah kisah Allah. Allah yang telah membuat Sarah tertawa. Allah yang telah membuat Abraham tertawa. Dan anaknya itu Ishak sungguh-sungguh membuat mereka tertawa. Tapi ya di tengah tertawa tadi ada persoalan. Sarah nggak suka ketika melihat Ismail mengolok-olokkan Ishak dalam bahasa Indonesia masa kini. Atau mempermainkan Ishak. Ya Ismail
lebih tua 15 tahun kelihatannya. Dan mungkin dia lagi bercanda. Dan Sarah marah dan minta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Dan Abraham merasa sama sekali tidak senang dengan usul Sarah. Karena Ismail adalah anaknya juga. Dan dia harus mengusirnya. Pada titik ini menurut saya setiap kesalahan ada hukumannya. Abraham pernah salah, Sarah pernah salah ketika memberi Hagar kepada Abraham. Dan kesalahan ada hukumannya. Abraham harus berpisah dengan anak yang dikasihinya. Jangan kita berkata bahwa anak yang dikasihinya itu hanya Ishak, tidak. Abraham sungguh mengasihi Ismail. Abraham itu dengan orang Sodom dan Gomora aja dia berdoa mengasihi, apalagi Ismail gitu ya. Tapi yang menarik ternyata bahwa Allah memang Maha Murah. Jelas sekali Allah katakan Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Allah Maha Murah. Dia mengasihi Ismail sebagaimana Ishak. Saudara, sebetulnya Allah adalah pribadi yang mengasihi semua orang. Jadi kembali kisah Abimelek, kisah di sini bahwa Allah mengasihi semua orang. Nah, akhirnya ada perjanjian dengan Abimelek. Berkait dengan perjanjian dengan Abimelek ini, saya punya dua kalimat saja. Semua persoalan bisa diselesaikan. Kalau ada soal, ya tinggal dikerjakan, tinggal diselesaikan. Tidak ada soal yang tidak bisa dikerjakan. Kalau memang salah soal, ya tinggal saja ditulis, ini soalnya salah, jawabannya adalah ini. Jadi semua persoalan bisa diselesaikan. Ketika Abimelek dan panglimanya datang kepada Abraham, Abraham merasa mengganjal karena ada sumur yang diambil oleh anak buahnya Abimelek. Saudara, ini keterbukaan dan kesetaraan. Abimelek raja, Abraham orang biasa, dia belum jadi raja. Abimelek raja, Abraham orang biasa, toh mereka bisa setara. Nah, ketika setiap orang dalam perundingan itu setara, semua persoalan bisa diselesaikan. Kalau perundingan itu yang satu merasa lebih tinggi daripada yang lain, pasti nggak akan selesai. Pada titik ini, ketulusan adalah kata kunci. Dan akhirnya kita sama-sama tahu Abimelek dan Abraham bersahabat sampai mati. Begitu Ibu Bapak, awalan dari saya. Mari kita boleh berdiskusi untuk mengembangkan pemahaman kita dari tambahan dari kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta Yoel. Terima kasih untuk pemaparannya. Jikalau saya diizinkan untuk melakukan summary mungkin terhadap pemaparan yang begitu clear dari Pendeta Yoel, saya akan coba summary-kan dalam beberapa hal. Poin yang pertama adalah Allah adalah pribadi yang transparan. Sekali lagi dalam topik bahasan Kejadian 19 sampai 21 ya teman-teman. Terus yang kedua, Allah tidak kontradiktif karena sebelumnya Allah telah berjanji kepada Abraham. Dan yang kemudian yang ketiga adalah Allah tidak salah pilih, mengingat bagaimana Abraham melakukan syafaat. Kita mencatat bahwa Abraham 2 kali bersyafaat dalam perikop ini. Yang keempat adalah sebagai bagian daripada Pendeta Yoel tadi menggunakan put yourself into your customer's shoes itu adalah Abraham berada di pihak Allah. Dan syafaat pertama yang dilakukan Abraham adalah ketika dia berempati dan berdoa untuk Sodom dan Gomora. Sehingga Pendeta Yoel tadi mengutarakan tentang bagaimana negosiasi yang dilakukan
bukan hanya simpati, tapi empati, mulai dari 50 orang sampai ke 10 orang, tapi yang kita tahu tidak ada satupun yang tidak 10 orang pun tidak didapati untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora. Menarik tadi ketika Pendeta Yoel juga mengutarakan tentang yang salah siapa, yang dihukum siapa. Jadi kitab suci kita adalah kitab suci yang jujur, dan saya teringat dengan pernyataan Koni Raha Kundini, pengamat militer dan pertahanan, istri dari mantan Pangkostrat Letnan Jenderal Purnawirawan Jaja Suparman ya kalau nggak salah. Bu Koni ini mengatakan kalau ingin melihat cerita yang jujur mengenai konflik Israel dan Palestina, lihatlah Alkitab. Teman-teman tahu bahwa Bu Koni bukanlah seorang Kristiani, tapi statement kejujuran kitab suci juga dipaparkan oleh beliau. Doa syafaat berikutnya yang kita temukan dalam perikop bahasan kita adalah doa syafaat Abraham untuk Abimelekh. Dan kemudian kita ditemukan, kita juga belajar tentang happy ending. Happy ending pertama sebetulnya happy ending intermediary menurut saya, yang mana Allah menepati janjinya setelah 25 tahun kepada Abraham dan Sarah, yang boleh jadi sangat relevan dengan kondisi negeri kita yang sedang jauh dari tertawa terkait dengan banyaknya berita tentang pandemi. Namun Pendeta Yoel mengingatkan kepada kita bahwa yang membuat Abraham dan Sarah tertawa adalah Allah. Happy ending yang berikutnya adalah setelah munculnya persoalan perpisahan dengan Hagar dan Ismail adalah happy ending antara mengenai perjanjian dengan Abimelekh, yang dikatakan bahwa tidak ada soal yang tidak dapat dikerjakan. Dan kita belajar tentang kesetaraan antara Abimelekh, seorang raja, dan Abraham, seorang biasa. Dan kata kuncinya adalah ketulusan. Ketulusan dapat menyelesaikan segala macam permasalahan. Demikian kurang lebih kalau saya dapat summary-kan dari pemaparan yang dipaparkan oleh Pendeta Yoel. Teman-teman silahkan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin. Tapi sebelum teman-teman, saya sendiri juga karena ada pertanyaan dari Kak Nina dan Kak Aang nih, Pak Pendeta Yoel. Dikatakan demikian, Allah kok membiarkan Abraham melakukan kesalahan yang sama ya? Kok Allah nggak menghukum atau menegur Abraham? Terkesan Allah sangat membela Abraham. Apakah karena Abraham orang pilihan Allah sehingga toleransinya kok besar? Kalau dalam minggu lalu dalam pembicaraan setelah 2 minggu lalu setelah PA kita mengatakan Allah maha maklum ya, setidaknya kepada Abraham. Gitu. Walaupun ada koreksi, mungkin tepatnya jangan menggunakan maha, tapi Allah sangat maklum kali. Begitu pertanyaannya Pak Pendeta Yoel, pertanyaan pertama dari Kak. Iya, terima kasih. Jadi memang saya merasa bahwa Allah memang memberi kebebasan kepada manusia, juga Abraham. Kadang-kadang karena kita sayang anak, maka kita jaga-jaga anak itu agar dia jangan melakukan kesalahan. Jadi ketika dia belum melakukan kesalahan, ketika dia hampir melakukan kesalahan, kita merasa perlu mencegahnya. Dan dengan begitu kita merasa sebagai orang tua, kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai orang tua, mencegah anak berbuat salah. Tapi yang menarik adalah ternyata Allah adalah pribadi yang nggak mau mengambil jalan seperti kita.
Jadi ternyata Allah sendiri menghargai kemerdekaan manusia, sehingga ketika Abraham dan Sarah itu berbuat salah, ya memang dibiarkannya itu salah. Tapi kita tahu bahwa pembiaran itu sebetulnya akhirnya menjadi pelajaran bagi Abraham sendiri. Bagaimanapun di dalam hidupnya ada dua tokoh, yang satu adalah Firaun dan yang kedua adalah Abimelek, yang mempermalukan Abraham. Jadi namanya kelihatannya mungkin itu jalan yang dipakai Allah. Kalau kita jadi Allah mungkin nggak begitu. Jadi mau bikin salah, jangan dulu, lo gimana lo umat gua masa bikin salah gitu ya. Tapi ketika kita tidak pernah berbuat salah, maka mungkin kita jadi tidak merasakan betapa pengampunan itu memang anugerah. Jadi ketika saudara dan saya tidak pernah berbuat salah, kita tidak pernah merasa perlu minta ampun, maka kita jadi tidak merasakan bahwa pengampunan itu tuh sungguh-sungguh mahal gitu ya. Dan mungkin ya, nalar teologi saya mengatakan mungkin Allah memang demikian. Dan kalau kelihatannya Abraham dibela terus, sebetulnya bukan karena Abraham, tetapi memang karena Allah baik, dan memang Allah tidak pernah ingkar janji. Allah janjinya itu kekal gitu ya. Jadi segeblek-gebleknya Abraham menjadi jelas bahwa memang Ishak itu adalah hasil kesetiaan Allah, bukan hasil kesetiaan Abraham. Jadi akhirnya kita ke arah sola gratia, bahwa semuanya memang anugerah Allah. Nah, lalu Pak Ian bertanya atau berkomentar, apakah pengusiran Ismail sebagai sumber kebencian, permusuhan, salib dengan bulan bintang sampai saat ini? Ya sebetulnya mungkin tidak juga, karena meskipun Ismail akhirnya memisahkan diri, tapi di mata kawan-kawan Muslim, ya Ismail pun malah mendapatkan cerita yang bagus kan. Jadi ketika dia lepas dari Abraham, Ismail namanya juga Ismail ya, artinya Allah mendengar gitu ya. Lalu akhirnya ada sumur di situ, dan dari situlah sekarang kawan-kawan Muslim kalau ke naik haji pasti membeli sumur dari air Zam-Zam itu gitu ya, air Zam-Zam itu. Tapi sebetulnya menurut saya kisah ini sebetulnya hendak memperlihatkan bahwa Ismail itu hebat gitu ya. Dan yang menarik adalah bahwa Allah memang peduli dengan Ismail. Jadi ya pengusiran ini karena dalam pemahaman Muslim kan memang yang dikorbankan nantinya juga adalah Ismail, bukannya Ishak gitu ya. Walaupun ceritanya ya banyak berbeda dengan Alkitab gitu ya. Minggu depan kita akan bicara itu. Yang kedua, apakah masalah Sodom Gomorrah adalah klien Abraham yang tidak bisa mengubah pola, sikap, dan kelakuan orang-orang di Sodom dan Gomorrah, padahal Abraham orangnya Allah? Ini juga pertanyaan Pak Yan menarik gitu ya. Jadi Pak Yan hendak mengatakan kalau dunia sekarang ini hambar, maka yang disalahkan jangan dunianya, mana garamnya. Kalau gelap turun, maka yang ditanya adalah mana terangnya. Panggilan saudara dan saya adalah menjadi garam dan menjadi terang. Dari situ mungkin orang akan menjadi tertarik dengan apa yang kita lakukan dan akhirnya memuliakan Allah. Tapi menurut saya yang menarik, saya mencoba seandainya, ini menarik ya, seandainya orang-orang Sodom mendengarkan doa Abraham, sayang mereka nggak mendengar ya, atau seandainya Lot mendengarkan doa Abraham, menurut saya ini doa yang bagus kan. Jadi ada orang yang nggak ada hubungannya sama kita gitu ya, tiba-tiba serius membela kepentingan kita. Di titik ini Abraham bertindak selaku pembela orang-orang yang dia yakin ada 10 orang di sana, dan memang tidak ada gitu ya. Tapi sekali lagi panggilan kita adalah
mencoba untuk menerangi dan menggarami, tetapi ya tentu saja bahwa kepercayaan itu pada intinya juga anugerah. Jadi konsep kita kan sola gratia, lalu sola fide, iman berdasarkan anugerah itu. Jadi awalnya memang bukan imannya itu, tapi yang paling awal adalah anugerah itu. Dan kelihatannya ya kawan-kawan Sodom dan Gomora memang bukan orang yang dianugerahi oleh Allah. Mungkin begitu Pak Yan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ye. Sembari menunggu teman-teman yang lain, saya ada pertanyaan juga nih Pak Pendeta terkait itu. Terkait ketika kisah berulang ya. Kisah berulang dalam kasus Abimelekh ya. Ya. Pertanyaannya adalah apakah karena Allah telah kadung janji nih kepada Abraham sehingga Abimelekh yang dipersalahkan oleh Allah gitu loh. Karena kan kesannya kan seperti yang Pak Pendeta Yoel sendiri sebetulnya menyebutkan di depan Abimelekh alasan apa Abraham itu tidak punya alasan sama sekali sebetulnya gitu kan. Kira-kira bagaimana tuh Pak untuk menjelaskan kecerdikan Abraham gitu, kecerdikan yang mengorbankan orang lain ya Pak ya sebetulnya. Iya. Ya, tapi yang menarik sebetulnya ketika Abimelekh protes, masa iya saya yang dihukum? Lawong dia yang salah saya yang dihukum gitu kan? Tapi Allah itu juga pribadi yang cerdik gitu ya. Allah malah bilang, karena itu maka saya menahan engkau agar tidak berhubungan dengan perempuan itu gitu ya. Jadi ya indah sebetulnya kalau kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan sebagai sahabat seperti itu gitu ya. Dan nah yang pertanyaannya adalah ya menurut saya di sini Abraham sebetulnya memang entah dia lupa, entah dia main-main, kan bahaya sebetulnya kan. Itu kan kayak Tuhan Yesus ketika diminta oleh iblis kan, lompat, kalau kamu lompat dari hubungan bait Allah, maka nanti ada tertulis malaikat-malaikat akan menatang gitu ya, akan menyangga, akan menyelamatkan. Ya Tuhan Yesus marah sama si iblis itu kan, jangan kau mencobai Tuhan. Benar, Tuhan akan menolong, tapi ya masa iya melalui coba-coba gitu kan ya. Tapi ya ini memang agak susah dijawab gitu ya, karena yang bisa menjawab tentu Allah sendiri gitu kan. Jadi nanti kalau saya kan bukan paranormal juga gitu kan, nanti bahaya juga kalau salah-salah gitu ya. Tapi mungkin saja ini hanya hendak memperlihatkan bahwa semuanya ini adalah kisah Allah. Abimelekh pun akhirnya oh iya ya Tuhan baik juga sama gua ya gitu misalnya. Bagaimanapun salah orang itu Abimelekh bisa protes kan, kok pilih kasih amat sih gitu kan. Kenapa dia dipilih? Kenapa saya tidak dipilih? Dong saya juga sama-sama baiknya gitu kan. Tapi akhirnya Allah berkata, kagak, saya milih dia untuk berdoa bagimu. Jadi menarik sebetulnya. Jadi Abraham dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Abraham dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi Abimelekh. Tetapi tidak ada alasan apapun dari Allah Abraham yang bisa diajukan bahwa dia layak dipilih. Loh di sini dia kagak layak dipilih sebetulnya kan? Ya dia mah ya tukang tipu kan? Dan akhirnya nanti si siapa namanya cucunya ya Yakub. Yakub kan cucunya Abraham. Benar. Dan Yakub itu jagonya nipu gitu. Jadi dan akhirnya ketika si penipu itu ya pergi ke melarikan diri dan segala macam, akhirnya ya semuanya kasih karunia, semuanya anugerah. Dan yang menarik adalah sebetulnya Bapak tadi mulai dengan doa adik kelas gitu ya.
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya tuh kalau dengar doa itu kalimatnya cuma sederhana. Berarti dia Allahnya penipu. Gitu. Ya, dia mau jadi Allahnya penipu. Tapi ketika dia mau jadi Allahnya penipu, itulah anugerah itu. Jadi dia nggak. Saya kalau semangat gagap. Dia bukan Allah yang Allah orang baik-baik, tapi dia Allahnya penipu. Dan Abraham pun juga kagak baik-baik amat. Ishak nanti juga kagak baik amat loh. Ishak lebih suka makan daging karena dia suka daging buruan, maka dia sayang sama Esau daripada sama Yakub kan. Jadi memang unik ini keluarga Abraham, Ishak dan Yakub ini menurut saya memperlihatkan bahwa ya semuanya adalah anugerah. Mungkin gitu kali Pak. Baik, baik. Terima kasih. Ini Pak, memang unik sekali ya kalau kita ngelihat pribadi Abraham ini. Dan semoga Allah yang maha maklum kepada keluarga Abraham, Ishak, dan Yakub, kita sebagai anak-anak Tuhan juga memperoleh banyak permakluman daripada Allah. Karena kita menyembah Allah yang sama dengan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Ini Pak Stefanus nih. Oh, baik. Ya, jadi Pak Stefanus bicara apakah di dalam doa kita pun punya hak negosiasi dengan Allah. Nah, ini menarik. Tergantung kita mau menganggap dia sebagai siapa. Kalau kita menganggap dia sebagai sahabat, saya rasa kita bisa bercakap-cakap sebagai sahabat. Jadi, dan memang Tuhan Yesus sendiri mengatakan, engkau bukan lagi hamba, tapi engkau adalah sahabatku, begitu ya. Dan ketika sebagai sahabat, saya rasa bolehlah, bukan bernegosiasi mungkin, tapi bolehlah menawar-nawar gitu ya. Ya namanya juga sahabat kan, kita punya keinginan, apa salahnya disampaikan kepada Tuhan. Kadang-kadang pada titik-titik tertentu doa saya kadang-kadang begini. Kayaknya saya jarang minta deh sama Tuhan. Kalau boleh sekarang ini ya dikabulkanlah doa yang kayak begini begitu ya. Ya mungkin itu akan menolong kita juga ya untuk sejauh mana kita melihat hubungan kita dengan Allah. Dan doa adalah cara kita mengenal dan mencari tahu kehendak Allah. Sebetulnya dari kisah Sodom dan Gomora tadi, ternyata Allah lebih tahu ketimbang Abraham. Nggak ada 10 orang gitu kan. Artinya apa? Artinya kehendak Allah itu benar gitu juga gitu ya. Bahwa ketika dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora, ternyata itu bukan Allah mau coba-coba, bukan Allah kagak tahu, tapi dia tahu dan tentu Allah punya kehendak. Jadi saya rasa baik kalau kita dalam doa mencoba bertanya, mencoba menawar, dan mencoba menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus pun pernah kok ketika dia mengatakan kalau boleh cawan ini lalu. Tuhan Yesus saja boleh. Masa kita kagak gitu kan. Jadi tapi ini sekali lagi berkait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi yang kedua bahwa kita punya hak klaim. Kalau saya lebih suka bukan hak klaim kali ya, tapi kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Karena Allah itu mengasihi kita, pasti dia akan berikan yang terbaik buat kita. Dan karena dia akan berikan yang terbaik buat kita, tentu kita berharap juga, kita berharap apa yang terbaik buat kita pun adalah yang terbaik dari Allah. Jadi bukan masalah klaim-klaim, tetapi karena kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Mungkin begitu Pak Stefanus ya. Tapi kalau itu yang nggak mau dilakukan Tuhan Yesus ketika dia disuruh lompat dari atas, itu kan sebetulnya ada klaim ya bahwa kalau dia lompat maka dia pasti akan selamat, dan Tuhan nggak mau mengambil jalan itu. Yang diambil jalannya adalah jalan salib. Bahkan ya dikatakan kehendakmu jadi. Saya rasa doa di Taman Getsemani itu bukan doa yang pendek ya.
tapi doa yang berulang-ulang, kalau boleh ini lalu, kalau boleh ini lalu, tapi akhirnya ditutup dengan kalimat jangan kehendakku gitu ya. Dan mungkin itu. Nah, yang Pak Hen tadi mengatakan Allah adalah penulis skenario dan sutradara kisah Abraham yang spektakuler ini dengan tema utama cerita Allah mengasihi manusia dan memilih Abraham sebagai pemeran utama untuk kisah ini. Benar, Pak. Sehingga penting bagi kita juga kita menolong anak-anak kita untuk bertanya, apa sih skenario Allah dalam diri kita? Jadi kalau boleh anak-anak muda kita ketika mereka harus menentukan pilihan, entah pekerjaan, entah sekolah, entah pasangan hidup, mereka bisa bertanya kepada Tuhan, apa nih blueprint-nya nih, cetak birunya nih. Dan kalau mereka bisa bertanya dan Tuhan juga menjawab, atau sebelum bertanya Tuhan menjawab, maka mereka bisa lebih lebih tangguh lah sebagaimana Abraham gitu ya. Jadi bertanya itu menjadi hal yang penting gitu ya. Lalu Pak Bu Flora, Abraham bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Abraham bersyafaat untuk Abimelek. Dari sini saya melihat Abraham seperti seorang perantara. Sama seperti Yesus adalah perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah. Yesus membela manusia di hadapan Allah dengan mengorbankan dirinya di kayu salib dan darahnya menebus dosa manusia. Benar, Bu, kelihatannya ya kalau kita lihat juga ya akhirnya turun dari Yusuf ya Yesus adalah keturunan Abraham juga begitu ya. Jadi memang Abraham tampaknya menjadi gambaran Yesus. Dan yang menarik juga kan Paulus pun berkata bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus juga bersyafaat untuk kita. Jadi saya punya guru namanya Andar Ismail. Kalau beliau memulai kuliahnya, beliau yang berdoa. Doanya biasanya saya hafal. Lalu saya tulis setelah selesai doa. Karena doanya itu hanya 3 kalimat paling panjang. Nah, yang menarik adalah ketika kami mau ujian, Pak Andar berdoa begini. Tuhan, kami mau ujian. Tuhan, doakanlah kami. Amin. Ya. Paulus berkata bahwa kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, gitu ya. Bahwa sebetulnya Yesus pun berdoa untuk kita, gitu ya. Roh berdoa, tapi Tuhan Yesus juga bersyafaat untuk kita. Jadi menurut saya memang sampai hari ini Tuhan berdoa berarti memfokuskan perhatiannya pada kita, gitu ya. Jadi Yesus memfokuskan perhatiannya kepada kita. Dan memang hanya doa yang membuat kita dekat dengan seseorang. Kedekatan kita dengan seseorang itu ditentukan apakah kita mau berdoa buatnya apa kagak. Jadi kalau kita memberi waktu, entah 1 detik, entah 1 menit, untuk orang lain, menurut saya orang itu sungguh-sungguh dekat dengan kita. Jadi ketika ada orang berkata doain gua ya saya rasa kita perlu hikmat untuk jangan bilang iya ternyata kagak gitu ya, jangan gitu kan. Jadi tapi sekali lagi kedekatan seorang ditentukan apakah dia mau berdoa buat orang itu atau tidak. Mungkin begitu ya. Siap. Ini ada dari Pendeta David Rustandi nih Pak katanya. Sebelum mulai katanya biasanya menyanyi dulu dengan Pak Andar katanya. Iya, ya. Ya di zaman saya sih kagak ada nyanyi ya, mungkin di zaman Pak David ada nyanyi gitu kali ya. Oke. Ya memang ada saat-saat di mana memang nyanyi ya. Tapi di zaman saya waktu itu ya doa 3 menit, doa 2-3 kalimat. Dan sekarang saya catat doanya. Pengen juga gitu kan menerbitkan doa Andar Ismail selama kuliah gitu kan. Ya, jadi doanya udah kayak WA aja. Cuma 2 kalimat, 3 kalimat gitu ya. Tapi ya
tapi ya itu yang menarik dari Pak Andar. Terima kasih Pak David gitu ya. Baik, Karena Pak Andar juga ya walaupun dia suaranya kagak bagus-bagus amat, emang suka bernyanyi juga sih. Gitu. baik, Terima baik. kasih. Terima kasih, Pak. Saya catat banget tadi, kedekatan kita dengan seseorang ditandai dengan kesediaan kita untuk mendoakannya. Yang menarik adalah Ibu tadi mengatakan yang menjadi pertanyaan saya, apakah hanya orang pilihan yang dapat menjadi perantara kepada Allah sehingga Allah mengabulkan apa yang diminta. Nah, ini sebetulnya juga menarik gitu ya, bahwa kawan-kawan Katolik merasa perlu perantara. Dan seringkali yang menjadi perantara adalah Bunda Maria. Karena ya bagaimanapun Bunda Maria dekatlah sama anaknya gitu ya. Jadi dan kedekatan itu menjadi kita merasa aman. Jadi kadang-kadang kan kalau kan kita kan nggak pernah bilang nitip doa sama orang yang kita percaya kan. Kita nitip doa, tolong doakan saya ya. Itu kan kepada orang yang sungguh-sungguh kita percayai bahwa dia memang sungguh-sungguh mengasihi Allah ya. Jadi antara dikasih dan mengasihi Allah begitu ya, sehingga dia pasti mau mendoakan kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya orang pilihan yang dapat menjadi perantara kepada Allah? Ya, mungkin bukan sekedar pilihan tapi ya. Yang penting juga apakah dia merasa dipilih. Karena ada orang pilihan tapi kagak merasa dipilih. Akhirnya ya malah sesuka-sukanya gitu ya. Ini saya bicara soal Israel. Orang-orang pilihan yang ternyata malah kagak merasa dipilih. Atau dia merasa dia dipilih karena merasa punya alasan untuk dipilih. Padahal kan semuanya adalah anugerah. Begitu. Tapi sekali lagi kedekatan itu apa ya ya kata belece lah kalau istilah zaman Pak Harto gitu ya. Ada kata belece gitu ya. Demikian Bang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebelum ada teman-teman yang lain, mungkin saya berkesempatan ngajuin pertanyaan yang kedua nih Pak. Kalau jika berkenan Pak. Yang pertanyaan saya adalah menyangkut perpisahan dengan Hagar dan Ismail. Yang menarik adalah Abraham pernah salah. Sarah juga pernah salah. Tetapi mengapa hukuman terhadap Hagar dan Ismail itu terasa berat? Padahal mungkin boleh jadi seperti yang Pak Pendeta tadi sebutkan, dalam usia 15 tahunnya mungkin boleh jadi Ismail sebetulnya dalam pola pikir kanak-kanak sebetulnya ketika mengungkapkan kata-kata itu kan terasa berat ya yang dialami oleh Hagar dan Ismail, sementara Abraham dan Sarah rasanya frekuensi salahnya lebih banyak. Bagaimana kira-kira menerangkannya ya Pak Pendeta Yoel? Tapi ya saya rasa disinilah keadilan Allah kali ya. Hukuman terhadap Ismail itu kelihatannya berat. Tapi saya nggak ngebayang kalau Ishak yang disuruh pergi. Karena kan Ishak ya istilahnya apa ya, pasti tidak setangkas Ismail. Ishak tidak seberani Ismail. Ishak tidak seagresif Ismail. Sehingga Ismail dikatakan seperti keledai liar gitu kan. Sedangkan Ishak istri aja dicariin gitu ya, apa yang dicarikan oleh orang tuanya gitu kan. Jadi memang Ishak itu menurut saya nggak ngebayang bahwa kalau Ishak itu yang disuruh pergi, dia pasti akan lebih parah. Ya banyak jadi korban lah. Tapi Ismail kelihatannya itulah keadilan Allah. Ya sekali lagi saya belum berkomunikasi dengan Allah dalam hal ini. Tapi intinya Ismail itu tegar gitu ya. Keledai liar, tegar, dan memang jangan lupa namanya tuh Ismail. Allah mendengar gitu ya. Jadi memang sih kalau kita lihat ya kita lihat dari kelihatannya Hagar sama Ismail itu dikuyo-kuyo ya. Apa namanya? Habis manis sepah dibuang gitu ya, dikuyo-kuyo dan segala macam. Tetapi menurut saya itu cara Allah agar memang tidak terjadi tidak terjadi perang saudara.
Bayangkan kalau Ismail tetap ada di situ. Sedangkan Abraham sebentar lagi dipanggil Tuhan misalnya kan, udah tua lah, kalau nggak dipanggil udah tua gitu kan. Kan sedangkan jarak mereka jauh antara Ismail sama siapa tadi? Sama si Ishak. Dan ya namanya juga dosa kan, bisa saja mengintip kan di depan pintu. Bisa saja Ismail melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya misalnya. Jadi dan atau mungkin saja bukan salah Ismail. Bisa saja orang-orang di sekitar Abraham itu memang lebih suka Ismail jadi pemimpin mereka ketimbang Ishak. Oh, anak baru ABG gitu ya. Kan ini jomplang ini ya. Sehingga menurut saya sehingga Allah katakan, ya suruh pergi aja lah, percayalah bahwa dia juga saya berkati. Nah, mungkin kalau lihat dari perspektif ini, kita bisa lebih enak ya cara menjelaskannya ya, walaupun kebenarannya perlu ditanyakan kepada Allah sendiri. Ya, terima kasih Bang. Baik, terima kasih juga Pak Pendeta Yoel. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, masih adakah pertanyaan? Kita masih memiliki waktu 3 menit untuk satu pertanyaan terakhir. Ini ada statement dari Itok Flora nih, Pak Pendeta. Iya. Dengan diusirnya Hagar dan Ismail, sedangkan Sarah dan Ishak tinggal bersama Abraham, apakah dapat dianggap merupakan hak eksklusif Ishak sebagai anak yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham? Ya. Saya rasa Ibu Flora benar ya, bahwa itu memang janji Allah. Tapi saya mau mengajak kita ke kisah seorang perempuan yang ingin anak perempuannya disembuhkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang tidak layak memberi roti kepada anjing gitu ya. Lalu perempuan ini berkata, ya tapi kan anjing juga bisa berharap remah-remah dari roti tuannya gitu ya. Pada kenyataannya ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Tapi panggilannya adalah yang dipilih ini harus menjadi berkat bagi yang tidak dipilih gitu ya. Tapi yang menarik dari kisah Tuhan Yesus dengan perempuan itu berkata, saya anjing memang. Saya bukan bangsa Israel memang. Tapi saya masih berharap remah-remah roti tadi gitu ya. Jadi sebetulnya kan kita ini kan bukan bangsa Israel gitu ya. Kita sebetulnya orang-orang yang mendapatkan remah-remah dari Israel itu. Jadi dan itu perlu kita syukuri. Kenapa Tuhan milih Israel? Ya nggak apa-apa. Ya memang itu hak dia dan segala macam. Tapi jangan lupa Israel diminta untuk menjadi berkat. Dan yang menarik adalah kelihatannya perempuan Sirofenesia itu tahu. Ini masalah fisika. Remah-remah roti sama roti yang masih gede itu namanya sama roti. Gitu kan. Jadi walaupun Tuhan berkata tidak layak melemparkan roti yang buat anak-anak gitu ya. Karena waktu zaman saya kecil kan makanannya kongguan gitu ya. Kongguan itu kan yang paling kita suka malah remah-remahnya kan. Dan kita tahu remah-remah kongguan itu secara fisika sama dengan roti yang masih utuh gitu ya. Artinya berkat Tuhan itu besar kecil toh sama-sama berkat. Nah, kadang-kadang kita memang lebih suka bangsa pilihan, dipilih Allah, eksklusif. Dan tapi kalau kita mau berharap dengan berkat yang toh sama-sama berkat, besar, kecil, sama-sama berkat. Di mana kesamaannya? Kesamaannya ada pada pemberinya. Mungkin begitu. Nah, Bu Natasya ini komentar. Sodom dan Gomora yang zaman sekarang konon sering disebut sebagai LGBT, ini juga menggambarkan kita perlu belajar berempati dengan mereka yang dalam kondisi yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Ya, berkait dengan LGBT, saya berada dalam pemahaman bahwa orangnya kita kasihi. Orangnya kita kasihi, tetapi tindakannya ya kita harus berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Tapi kita harus bedakan
bahwa kecenderungan itu tidak salah. Ketika kecenderungan itu jadi tinggi, itu salah, begitu ya. Sebetulnya LGBT itu kan cenderung dengan sesama jenis. Sama seperti saya heteroseksual, maka kelemahan saya adalah bahwa kemungkinan saya akan suka dengan perempuan lain, gitu ya. Jadi kita orang yang heteroseksual panggilannya adalah hidup murni dengan suami atau istri kita. Sedangkan kawan-kawan LGBT menurut saya satu geng sama Katolik, panggilannya adalah hidup murni dalam pengertian ya selibat. Mungkin begitu, Bang. Baik, Tapi ya baik. kita harus mengasihi orangnya. Harus mengasihi orangnya. Baik, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Tasya, komentar Tasya, dan sekaligus juga sedikit pertanyaan dan tambahan komentar dari Pak Pendeta Yoel, kiranya menjadi penutup dari session kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali untuk pemaparannya Pak Pendeta Yoel. Teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, tolong jangan lupa bahwa 2 minggu ke depan kita masih bertemu dalam sesi pamungkas dengan tema menghadapi ujian iman. Ujian terhadap iman tidaklah mudah. Abraham telah berhasil melewatinya. Apa kuncinya? Itu yang kita akan pelajari, dan bagaimana dengan kita dalam menghadapinya juga dalam perjalanan kehidupan kita. Teman-teman, demikian kira-kira PA dan topik bahasan kita pada malam hari ini. Saya minta tolong bantuan dari Pak Nova untuk menutup dalam doa kiranya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur kami disegarkan melalui firman Tuhan. Kami belajar banyak tentang Abraham. Bukan hanya dari sisi ketulusan dan kebaikannya saja, tapi dari sisi lain kehidupannya. Yang Kau pakai ya Tuhan untuk dapat mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Kami manusia yang berdosa, tetapi kami ingin Tuhan pakai untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Kiranya kami dapat juga mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan, di tengah kondisi kami. Ajarkan kami dan mampukan kami untuk dapat juga memikirkan ulang ya Tuhan, dan merenungkan ulang apa yang kami dapat pada hari ini, lalu kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pak Pendeta Yoel, kiranya Engkau memberkati juga setiap pelayanannya dimanapun dia ditempatkan. Kiranya Engkau juga memberkati kami juga ya Tuhan di GKI Kota Wisata, di dalam banyak pergumulan kami, dalam kondisi COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan. Kiranya kami tetap dapat positif ya Tuhan, pikiran kami, dan kiranya Engkau juga memberi kami keceriaan di tengah kondisi saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.